Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberkahi rahmat serta rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode Ramadan kali ini, kembali Mbah membagikan kisah serta pengalamannya waktu ia melaksanakan Ramadan camping. Nah, gimana kisah lengkap dari Mbah? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mbah bisa saja terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Hai teman-teman semua, masih ingatkan aku Mbah, si pembawa sial yang selalu berbau dengan mistis, ujar almarhum Ucok temanku. Yah, dah lama sekali aku gak muncul di sini. Maklum, sekarang lagi sibuk cari minyak goreng. Mana langka pula, ya begitulah kesibukanku sehari-hari. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai cerita ini, aku mau ngucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Dan bagi yang gak puasa, ingat, warung Padang banyak yang buka. Hehehe. Apa teman-teman semua pernah dengar kalau setan di bulan Ramadan itu semua ditangkap atau dibelenggu? Ya mungkin benar saja buat mereka yang suka menggoda dan juga menyesatkan kita. Tapi kalau yang suka mengganggu dan juga usil kayaknya sih enggak. Karena mereka pernah mengganggu waktu aku dulu melaksanakan Ramadan camping. Oke, kali ini aku mau membagikan kisahku yang bersangkutan dengan bulan Ramadan. Dan ini terjadi saat tahun 2019 yang lalu. Di mana saat itu aku dan juga teman-teman kantorku sedang melaksanakan Ramadan camping di salah satu tempat camping yang ada di daerahku. Tempat itu bernama Telaga Bidadari. Kebetulan banget, aku yang memang suka kegiatan yang bersangkutan dengan alam dan sering mendaki gunung, menjadi salah seorang panitia keamanan dan juga panitia perlengkapan pada saat itu. Ya, jadi tugasku saat itu untuk menjamin keamanan para peserta dan juga harus menyiapkan WC sementara buat para wanita. Karena memang di sana fasilitasnya masih belum memadai, jadi WC darurat harus kami sediakan. Akan tetapi, sumber malapetaka itu adalah WC darurat yang kami siapkan di pinggir hutan. Singkat cerita, kami pun sudah ada di lokasi. Kebetulan saat itu, ada sekitar 25 orang peserta, baik itu wanita ataupun laki-laki, yang memang ikut dalam kegiatan Ramadan camping kali ini. Pada awalnya, semua berjalan baik dan begitu lancar, tanpa ada hambatan ataupun gangguan sama sekali. Semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah kami tetapkan. Pada waktu buka puasa pun tiba. Mulailah di sana ada keanehan terjadi, di mana ada salah seorang peserta wanita, sebut saja namanya adalah Ina. Ia tak sengaja datang bulan. Mengetahui hal itu, lantas Ina pergi ke WC darurat yang telah kami sediakan. Memang tempat WC itu sangatlah jauh dari bumi perkemahan, di mana kami menetapkannya di pinggir hutan dekat rawa kecil yang ada di sana. Segeralah Ina waktu itu mencoba membersihkan dirinya di dalam WC itu. Namun, saat ia sedang asik di sana, Ina merasa mendengar suara wanita menangis pilu di samping WC tersebut. Awalnya Ina menyangka kalau itu ulah dari teman-temannya saat itu. Ina pun lantas menegurnya. "Hei, siapa itu? Gak baik loh, senja-senja kayak gini nakut-nakutin orang aja. Apalagi ini di hutan." Namun, suara tangisan wanita itu tetap saja terdengar pelan. Ina yang telah selesai membersihkan dirinya pun lantas langsung keluar WC
dan berniat memberi pelajaran buat orang yang saat itu menakutinya. Namun, setelah ia berada di luar sana, suasana di sana malah sepi dan nampak tidak ada satupun orang di sana. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Ina pun langsung buru-buru kembali ke area perkemahan. Dan sesampainya Ina di sana, ia lantas menyampaikan kepadaku tentang kejadian yang baru ia alami. "Bang, tadi waktu aku di WC ada yang ganggu bang. Kayak ada suara orang nangis gitu." "Ah, yang bener aja kamu nak. Masa iya bulan puasa gini ada setan?" "Ya kali aja bang. Siapa tahu ada orang iseng. Coba gini dicek." Aku yang saat itu menjadi seksi keamanan lantas merasa bertanggung jawab dan langsung mengecek ke WC darurat tersebut. Dan sesampainya di sana, memang tidak ada bekas ataupun jejak orang yang berada di sekitaran WC tersebut. Kalaupun ada, ia mau lari kemana? Ke arah hutan yang rimbun kayaknya tidak mungkin. Ke arah rawa pastilah orang itu akan tenggelam. Dengan rasa kebingungan, aku pun memutuskan untuk kembali ke area perkemahan. Dan setibanya di sana, ternyata anak-anak telah mempersiapkan tempat untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam itu. Setelah selesai tarawih, malam keakraban pun dilaksanakan pada malam itu. Api unggun yang telah berada di tengah-tengah membuat suasana menjadi lebih cair saat itu. Ya, namanya juga anak muda. Pastilah ada juga yang sambil PDKT dan juga curi-curi kesempatan untuk menarik perhatian wanita yang ada di sana. Hal itu pun membuatku sedikit tertawa lucu pada malam itu dan berhasil membuat rasa kebingunganku pun hilang. Setelah acara malam keakraban itu selesai, maka semua peserta pun langsung melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Nah, di sini aku kembali mencoba mengingatkan agar para peserta tidak melakukan hal yang aneh-aneh, apalagi dengan lawan jenisnya, karena ini masih di hutan. Malam itu bulan nampak begitu bersinar, dan bintang pun memenuhi langit-langit, membuat suasana hati ini menjadi damai. Seandainya ada pujaan hati di sana pada malam itu, mungkin semua terasa begitu lengkap. Tapi apalah daya nasib seorang jomblo. Ya, hanya bisa menatap ke arah langit dan tak berani melihat ke sekeliling karena pasangan muda-mudi sedang asik menikmati indahnya malam di sana. Ya, tahulah kalau jomblo gimana rasanya, bro. Bawaannya, kalau lihat orang pasang-pasangan lagi romantis-romantisan, pastilah mulut ini dengan spontan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Seperti, sial. Semoga cepat putus. Atau yang parahnya seperti ini. Kasian banget tuh cewek. Muka cantik, cowoknya malah jelek. Lah, itulah bro curhatan hati seorang jomblo. Malam pun semakin larut pada saat itu. Banyak dari para peserta yang mulai masuk ke tendanya masing-masing. Dan hanya menyisakan beberapa orang jomblo men dan juga jomblowati yang sedang asik bermain gitar dan juga bermain kartu pada saat itu. Suasana yang tenang tiba-tiba saja berubah saat kami yang masih ada di luar tenda tiba-tiba mencium bau kemenyan yang begitu kuat. Bau itu menyerbak ke sepenjuru bumi perkemahan. "Bau apa ini? Kok horor banget sih?" ujar Lala, salah seorang peserta wanita yang masih ada di luar tenda. "Hus, jangan tegur lah, gak baik," ujar Andi yang seakan-akan sadar akan hal tersebut. Saat semua orang yang ada di luar tenda keheranan di sana, tiba-tiba saja Lala langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung kejang-kejang hebat. Matanya pun melotot dan seakan-akan mau terbalik. Hal itu pun langsung membuat heboh kami semua. Aku yang sebagai seksi keamanan pun tidak tinggal diam pada saat itu. Aku langsung mendekati Lala yang saat itu sedang meraung-raung berteriak tidak jelas. Dan saat aku sudah ada di hadapannya, aku baru sadar kalau Lala sedang mengalami kesurupan. "Waduh, bakal repot ini," ujarku dalam hati.
Karena tidak bisa berbuat apa-apa, sontak anak-anak yang ada di sana pun mencoba mengeluarkan sosok yang merasuki ke tubuh Lala. Mereka semua langsung melantunkan bacaan-bacaan ayat-ayat pendek saat itu. Namun, sosok itu malah tertawa melihat kami kebingungan. Aku yang saat itu tidak tahu harus berbuat apa-apa, mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tubuh Lala. "Hei, kamu siapa? Ngapain kamu ganggu? Keluar!" Hihihihihi. Enak saja kalian mau mengeluarkan aku. Kalian sudah mengundang, malah kini menyuruh aku pulang. Tidak mau. Siapa sih yang ngundang kamu? Kalian, ujar sosok tersebut sambil melotot ke arahku. Mendengar hal itu, lantas aku pun mencoba berpikir sejenak. Pasti sudah ada yang berbuat aneh pada malam itu, makanya sosok gaib yang ada di sana datang. Akan tetapi, belum sempat aku mencari sebab musababnya, salah seorang peserta wanita yang lain malah ikut kesurupan juga, dan hal itu membuat suasana di sana menjadi tambah gaduh. Para peserta yang lain pun langsung berhamburan keluar tenda saat itu, dan kini semua peserta tahu kalau sedang terjadi kesurupan massal di sana. Suasana yang awalnya ceria kini malah berubah menjadi mencekam. Berkali-kali kami semua mencoba menyuruh sosok-sosok itu keluar dari tubuh wanita yang mereka rasuki. Namun, sosok-sosok tadi malah enggan keluar dengan alasan mereka datang karena diundang oleh seseorang. Keadaan yang rumit ditambah banyak peserta wanita yang menangis ketakutan saat itu membuat kepala ini sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Entah apa yang harus kami lakukan untuk mengeluarkan makhluk-makhluk pengganggu tersebut. Dalam keadaan bingung dan juga panik, tiba-tiba saja secara bersamaan 3 wanita yang lain pun langsung jatuh dan ikut kesurupan juga. Hal itu pun memperparah keadaan kami saat itu. Untuk langkah antisipasi keadaan darurat, kami pun terpaksa mengikat tangan wanita-wanita yang sedang kesurupan itu. Karena memang kami takut kalau nantinya mereka malah lari menuju ke arah telaga, dan hal itu malah membuat keadaan menjadi tambah fatal. Setelah mengikat tangan para wanita yang kesurupan tadi, Ira selaku ketua pelaksana pun langsung berkata kepadaku untuk meminta bantuan. Aku bersama Ira pun langsung berlari menuju ke arah pos jaga. Dan setelah bersusah payah sampai di pos tersebut, nampak tidak ada satupun orang yang sedang berjaga di sana. Rupanya, para petugas jaga pada hari itu sedang pulang ke rumahnya untuk sahur. Di sini, kebingungan kembali terjadi. Mau tidak mau, aku dan juga Ira harus mencari bantuan ke desa yang jaraknya lumayan jauh dari bumi perkemahan tersebut. Ya, mungkin sekitar 1 kilometer jauhnya. Karena memang sudah tidak ada pilihan lain, aku pun memutuskan untuk segera ke desa meminta pertolongan. Lalu, aku mengambil sebuah sepeda yang ada di samping pos. Gak tahu sepeda siapakah itu, yang penting bisa ke desa dan mendapatkan pertolongan, ungkapku dalam hati. Segeralah, aku seorangan diri berangkat ke desa dengan sepeda yang aku tidak tahu milik siapa. Jalan yang terjal setapak pun aku lindas begitu saja pada malam itu. Namun, kesialan nampaknya masih saja merundungku pada malam itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja rantai dari sepeda itu lepas. Waduh, mana di tengah hutan pula. Jujur, di situ rasa takutku seketika muncul. Padahal aku ini sudah sering berada di hutan sendirian, baik itu mendaki solo ataupun solo camping. Namun entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Mungkin karena memang sudah panik duluan, jadi semuanya terasa begitu aneh. Aku pun langsung segera memperbaiki rantai sepeda yang lepas itu. Padahal seingatku, memperbaiki rantai sepeda yang lepas itu sangatlah mudah. Namun entah mengapa malam itu terasa begitu sulit. Saat aku sedang berusaha memperbaiki rantai itu, tiba-tiba saja
terdengar suara wanita tertawa. Aku yang sudah kesal ditambah situasi yang panik, lantas berteriak. "Hei, Mbak Kun, ini bukan waktunya bercanda. Kalau mau muncul, muncul aja. Jangan sukanya ketawa ketiwi gak jelas kayak gitu. Sini, muncul. Mau berantem juga aku ladenin." Mendengar aku yang berteriak seperti itu, sontak suara itu langsung hilang. Wah, ternyata si Kunti bisa aja tuh ciut nyalinya. Dan setelah beberapa saat suasana pun tiba-tiba berubah menjadi hening. Waduh, menurut pengalamanku, kalau di hutan tengah malam kayak gini, kalau semua suara hilang dan terasa sepi mencekam, pasti bakal muncul yang aneh-aneh. Lalu, aku pun kembali bersuara pelan. "Idih, canda aja kali Mbak Kun. Masa iya gitu doang baperan sih?" Jujur, suasana hening kayak gini bisa membuatku sedikit bergidik ngeri. Namun, suasana masih saja hening dan juga sepi. Dan tak mau berpikir panjang, setelah rantai sepeda terpasang kembali, aku langsung pergi ke arah kampung. Dan setelah bersusah payah, pada akhirnya aku pun tiba di kampung pada malam itu. Karena saat itu sudah tengah malam, suasana kampung pun menjadi sepi dan juga lengang pada malam itu. Waduh, kemana ini aku harus mencari pertolongan? Ungkapku dalam hati. Anjir, setan apa lagi ini? Ujarku dalam hati. Enak aja kamu bilang aku setan. Sontak, aku kaget mendengar suara itu. Suara itu aku kenal. Ya, itu suara Nono. Nono? Itu kamu? Lain, ini Kunti yang ganggu kamu tadi di hutan. Hahaha. Segeralah aku berpaling ke arah suara Nono tadi. Dan benar saja, Nono sudah ada di sana. Alhamdulillah, No, kamu datang juga. Tolong, No, teman-temanku lagi kesurupan massal itu. Iya tahu. Tapi maaf, kali ini aku gak bisa bantu kamu deh. Soalnya itu ulah kalian semua. Jadi tanggung jawab sendiri kamunya. Hah? Maksudnya gimana, No? Iya, ada beberapa teman kantormu yang usil tuh bakar kemenyan malam-malam. Ya, pada datanglah tuh setan dipanggil. Lah, siapa, No? Terus aku harus gimana ini? Kemana aku cari bantuan? Sedangkan desa ini aja sepi kayak gini. Udah, cari aja tuh rumah Pak RT. Minta aja bantuan ke sana. Yaudah deh, aku pulang dulu. Ingat ya, jangan lama-lama tuh teman cewekmu diikat kayak gitu. Kasian badannya. Tuh setan yang masuk mah enak, gak ngerasa apa-apa. Tapi yang punya badan kasihan pasti kesakitan. Lalu, Nono pun pergi meninggalkanku saat itu. Aku pun lantas mencari rumah Pak RT pada saat itu. Dan setelah mendapatkannya, segera aku meminta bantuan kepada beliau. Pak RT pada saat itu sedang asik terlelap. Mau tidak mau, rumahnya pada malam itu aku gedor-gedor agar ia terbangun. Ada apa sih, Dek? Malam-malam kayak gini kok malah panik kayak gitu? Ujar Pak RT yang baru terbangun. Maaf, Pak. Teman-temanku lagi kesurupan massal di bumi perkemahan. Tolong, Pak. Mendengar hal itu, Pak RT langsung kaget dan segera mengajakku ke rumah salah seorang pengurus masjid yang ada di sana. Dan setibanya di sana, kami pun langsung meminta tolong kepada para pemuda yang saat itu masih tadarusan. Lalu, segeralah kami berangkat kembali ke bumi perkemahan. Masalah sepeda yang aku pakai tadi, aku nggak ingat lagi di mana. Mungkin tertinggal di rumah Pak RT. Jadi, yang merasa pernah kehilangan sepeda di bumi perkemahan itu harap lapor ya kepada Pak RT. Oke, singkat ceritanya kami pun tiba kembali di perkemahan. Di sana masih nampak kepanikan dan juga kegaduhan dari teman-temanku. Tiba-tiba saja
Iren yang melihatku telah datang langsung menghampiriku dan berkata, "Lama banget sih mbah," ujar Iren kepadaku. "Lah, ini udah cepat banget Ren. Untung juga dapat bala bantuan." Namun, Iren pergi begitu saja dengan raut wajah yang kesal kepadaku. Dasar cewek, gak pernah menghargai proses dan usahanya. Maunya yang instan mulu. Gak tahu apa dia. Nih jantung mau copot dengar suara Kunti ketawa, ujarku yang ngedumel dalam hati. Segeralah para pemuda masjid itu mencoba mengeluarkan sosok-sosok yang merasuki 5 orang wanita yang ada di sana. Dan alhamdulillahnya semua bisa dinetralkan saat itu. Namun Pak RT saat itu marah pada kami semua. "Siapa di antara kalian yang udah usil di sini? Ini tempat masih angker. Jangan suka bakar-bakar kemenyan di sini. Kalian tahu nggak? Ini tempat jadi usaha pemuda desa buat cari tambahan penghasilan. Kalau kabar kerasukan massal kayak gini nyebar, bakal sepi nih tempat. Itu sama aja kalian udah nutup piring nasinya orang." Lalu Pak RT yang marah langsung menyuruh kami semua mengungsi ke masjid yang ada di desa, karena takut nantinya akan terjadi hal-hal aneh di bumi perkemahan tersebut. Ya, mau gimana lagi? Pada akhirnya acara Ramadan camping kali ini gagal total, karena ulah beberapa oknum yang iseng yang senang melihat penderitaan orang lain sebagai hiburan buatnya. Namun apa boleh buat, kami semua tetap salah saat itu. Alhamdulillahnya semua keadaan bisa dikendalikan kembali. Dan alhasil di masjid itulah kami semua harus sahur bersama. Dan keesokan paginya kami langsung kembali ke kota kami. Oke, mungkin itu dulu pengalamanku yang bisa aku bagikan. Semoga pengalamanku ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Saya Mbah pamit, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mbah si pengantin baru yang masih mau membagikan kisahnya di sini ya. Semoga kisah ini akan menjadi pembelajaran dan juga hikmah buat kita semua. Dan semoga saja masih ada kisah lagi yang lain dari Mbah yang akan dibagikan buat kita semua. Bagi teman-teman yang mau membagikan kisah serta pengalaman seperti Mbah, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan terima kasih sekali buat teman-teman semua yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode pada Ramadan kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Wassalam. Terapi Merinding selesai.